relawan Jokowi sedang berkumpul bersama dan membuat petisi agar Polri itu segera menjadikan Roy CS tersangka. Wah, perlawanan yang sangat menarik ini. Sepertinya kesabaran relawan Jokowi atau termul-termul ini sudah habis. Mereka mengamuk dan menuntut Polri agar cepat menjadikan Roy Suryo CS ini menjadi tersangka dengan gugatan Pak Aiman yang dituduh sebagai pembuat ijazah palsu pramuka. Wah, menarik ini, semakin keras perlawanannya ya. Sedangkan berita terbaru dari Roy CS, kita ketahui bahwa dia sudah mendapatkan ijazah salinannya dari KPU asli, sehingga bisa dilakukan analisis agar bisa mendapatkan analisa yang benar-benar akurat, tidak seperti kemarin ya yang ijazahnya dari internet, sehingga banyak orang yang meragukan analisanya. Yuk mari kita lihat videonya relawan Jokowi melakukan petisi agar Roy Suryo cepat dijadikan tersangka oleh Polri. Bang, ini ada apa pada ngumpul-ngumpul, Bang? Bahagia kalau sekali mereka mau coba kita, Iya. Mereka itu siapa? teroris, Oke. kemana-mana ngomongnya ya kan, Betul. konferensi pers setiap hari. Betul. Sekali kita konferensi pers, hati-hati. Iya. Ya. Artinya apa itu? Kami penjaga suara Mas Wapres. Nah, Iya. Yang mau sepertinya maksudkan itu Mas Wapres para terhadap termul pendengar kita ini dulu. yang takut kalau wakilnya Iya, dimakzulkan. Padahal mereka itu selalu saja sering mengatakan, apa kau takut kalau Gibran jadi presiden? Apa kau takut kalau Gibran itu menjadi penguasa? Padahal ternyata mereka itu yang takut kalau Gibran dimakzulkan. Aduh, kacau. Rela nggak suara kita dimaksud enak aja? Iya. Enak aja. Gak habis pikir gua. Sampai segitunya ya mereka ya. Masa iya sampai katanya itu dia itu pakai dana sendiri. Aduh. Tapi kalau pakai dana sendiri yang datang sedikit berarti ya memang orangnya dikit ya yang membela mereka itu. Kalau kayak Roy Suryo CS itu kan waktu di KPK, depan KPK itu dia demo itu kan lumayan banyak itu orangnya itu. Kalau ini sedikit banget. Sepertinya itu pendukung Jokowi udah berkurang banyak ya. Mau dimaksudkan Bang? Wah, Gimana Bang Maret? Intinya panci-panci dan segala macam kita akan sikat habis. Iya. Pokoknya jadi melempem, jadi pancinya itu sudah melebar nanti. Ini 3 orang ini saksi pelapor semua nih. Waduh, ngeri nih kalau sudah ngumpul seperti ini nih. Waduh. Wah, kacau. Relawan Jokowi sedang berkumpul. Mereka menunjukkan kebodohannya. Mereka itu sedang membela siapa? Yang mereka bela itu belum tentu membela mereka kalau mereka itu ada masalah. Kenapa mereka itu getol banget? Pesan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Dan yang bikin menarik, kejadian ini atau gerakan ini dilakukan saat Roy Suryo sedang mendapatkan ijazah dari KPU, salinannya ya, ijazah salinannya dari KPU. Wah, ada apa ini? Apakah termul ini sudah mulai ketakutan? Atau Pak Jokowi yang sudah ketakutan kalau ijazahnya akan terbongkar? Atau takutnya nanti akan merembet-rembet ke ijazah Gibran yang akan dimakzulkan? Wah, ternyata mereka takut juga ya. Kalau begitu berarti selama ini itu framing kalau orang-orang takut Gibran jadi presiden itu ternyata sebenarnya adalah ketakutan mereka sendiri, ketakutan para termul ini kalau presidennya itu atau wakil presidennya itu dimakzulkan.
selama ini mereka takut kalau Gibran itu tidak jadi wapres. Mereka takut kalau Jokowi itu tidak menjadi presiden. Selama ini mereka ternyata takut, tetapi mereka menunjuk orang lain yang seolah-olah itu orang lain yang takut terhadap mereka. Wah, strategi yang sangat bagus dan bisa bertahan lama juga ya hal ini. Kalau kita ingat-ingat kan waktu pemilu dulu kan mereka selalu menggunakan kalimat ini, apa kau takut kalau Gibran itu maju? Apa kau takut kalau Gibran itu nanti jadi presiden atau jadi wakil presiden? Ternyata, aduh, kau takut sekali dengan kemunduran Gibran dan kemundurannya Pak Jokowi ini. Ada apa? Apakah kalian dapat dana ataukah kalian menikmati sesuatu hal dari jabatannya Pak Jokowi dan Pak Gibran ini? Ayo, buka-bukaan saja. Sebenarnya ada apa? Kenapa kalian takut kalau Gibran turun? Saya aja gak masalah siapa yang jadi presiden dan jadi wapresnya. Yang penting Indonesia itu maju, sejahtera, lapangan pekerjaan benar-benar ada, bukan hanya sekedar klaim. Yang kalian lakukan kan selama ini sekedar klaim. Saya itu juga pernah punya pengalaman mengkritik rektor saya. Rektor saya itu dulu juga pembela Jokowi sekali dia. Dia itu selalu saja posting di Facebooknya itu seolah-olah Jokowi itu udah berhasil, udah memajukan Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Tapi setelah saya cek lewat berita-berita yang ada, berita-berita mainstream seperti Kompas, seperti iNews, ternyata pengangguran banyak, ternyata lapangan pekerjaan nggak begitu tercipta, dan ternyata pertumbuhan ekonomi kita juga kacau, malah melambat, pengangguran semakin mengerikan. Itu saya selalu protes seperti itu, tetapi rektor saya juga begitu, nggak pernah mau membalas. Dia hanya diam dan tinggal. Habis itu dia posting lagi yang isinya juga tetap saja dia tetap saja mengeluh-ngeluhkan kehebatannya Pak Jokowi. Padahal sudah jelas, sudah saya kasih data, tetapi dia gak mau mengerti. Walaupun saat itu saya juga mencoba memahami posisi dia sebagai rektor, harus memajukan kampus. Jadi kalau dekat dengan pejabat kan tentunya akan lebih mudah. Karena inilah, mari kita berpikir dengan logika kita, apakah kita akan membiarkan seperti ini terus? Kalau memang Jokowi mampu dan bagus, nggak ada apa-apa. Tetapi ini kan 10 tahun jabatannya menjadi presiden kan juga Indonesia malah banyak hutang. Apakah proyek-proyek infrastruktur yang dia kerjakan itu bebas dari korupsi? Sampai saat ini kan juga belum ada yang melakukan penelitian soal ini. Mari kita berpikir waras, kita nikmatin saja prosesnya Roy Suryo CS agar terbuka semuanya. Kalau ijazah itu asli ya biaran itu terbuka asli, kalau palsu ya biarkan terbuka. Kalau memang ijazah itu palsu, sehingga informasi sesuai dengan fakta yang ada nanti. Terima kasih.